Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Nur Agnia dari kelas PAUD 5A akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Landak yang Sombong. Nah, di sini sudah ada landak, kemudian ada tupai, kelinci, dan tikus. Yuk kita sama-sama baca ceritanya. Nah, di sini sudah ada judulnya Landak yang Sombong. Di hutan yang lebat, hiduplah hewan-hewan yang begitu ramah dan baik hati. Tetapi ada salah satu hewan yang memiliki sifat angkuh dan suka meremehkan binatang lain, yaitu seekor landak bernama Dodi. Dia sudah sangat dikenal dengan kesombongannya dan sikap yang tidak ingin bergaul dengan orang lain. Pada suatu hari, ada beberapa binatang yang melewati rumah Dodi, yaitu tupai yang bernama Lili, kemudian ada kelinci yang bernama Jojo, dan kus-kus yang bernama yaitu tikus. Mereka melihat Dodi yang sedang bersih-bersih di depan halaman rumahnya. Dodi melihat mereka namun tidak bertanya ataupun tersenyum. Dari kejauhan, Jojo melambaikan tangan ke Dodi. "Hai Dodi," sapa Jojo sambil tersenyum ramah. Tetapi Dodi tidak menjawab atau membalas senyuman Jojo. Dia malah berbalik dan masuk ke rumahnya. "Sudah, jangan menyapa dia," kata kus-kus ke Jojo. "Iya, jangan disapa. Dia itu tidak mau bergaul dan sombong," kata Lili. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dan menghiraukan Dodi. Dodi dari balik jendela malah melihat mereka dan berkata, "Dasar hewan-hewan pemalas, taunya hanya main saja. Lihat aku yang rumahnya selalu bersih dan rapi," ujar Dodi menyombongkan diri. Pada keesokan harinya, Dodi jalan-jalan untuk mencari makanan di sekitar hutan. Dan ada Titi juga di sana, sedang berjalan. "Kamu mau kemana, Dodi?" tanya Titi. Dodi menjawab dengan malas sambil berjalan. "Cari makan." "Kamu mau cari makan sendiri?" Jawab Dodi. "Hati-hati, banyak jebakan pemburu di sebelah sana. Mending sama aku aja lewat sini," ajak Tuti. Dodi pun berhenti dan berbalik ke arah Titi. "Tidak usah, aku bisa sendiri. Lagian, aku bisa menjaga diriku sendiri dengan duri-duriku. Pemburu akan takut padaku," jawab Dodi sambil tersenyum sinis dan meninggalkan Titi. Titi hanya bisa menggelengkan kepala sambil melanjutkan perjalanannya kembali. Di perjalanan, ternyata memang benar banyak jebakan pemburu dan terlihat oleh Dodi sendiri. Namun dalam hatinya dia malah merasa bangga. Ternyata memang ada jebakan, tapi sayang pemburunya bodoh. Aku melihat semua jebakan yang mereka pasang, ujar Dodi sambil tertawa. Kemudian
Namun pada saat Dodi mau menghindari salah satu jebakan pemburu, duri-duri tersangkut di sebuah pohon. Dodi panik karena tidak bisa melepaskan duri-durinya dari pohon. Dan setelah berupaya melepaskan diri, Dodi akhirnya menyerah dan tertunduk lemas di bawah pohon. Kemudian ada Lili dan Kuskus lewat dan melihat Dodi yang tersangkut, yang sedang terduduk lemas. "Kamu kenapa, Dodi?" tanya Kuskus. "Aku tersangkut di pohon, bantu aku melepaskannya," pinta Dodi tanpa mengucapkan tolong. Kuskus dan Lili berpandangan tanpa berbicara. Mereka membantu melepaskan duri-duri Dodi yang tersangkut pohon. Setelah lepas dari pohon, Lili dan Kukus memberitahu bahwa rumah Dodi mengalami kebakaran. Dan Dodi teringat saat dia pergi, dia sedang memasak air. Dodi pun panik dan segera bergegas pergi ke rumahnya. Di sana sudah banyak para binatang yang sedang memadamkan api di rumah Dodi. Setelah lama, akhirnya api pun padam. "Untung saja kami melihat rumahmu yang terbakar dan langsung memadamkannya," ujar Joko si kura-kura. "Kamu bilang untung? Rumah aku sudah terbakar setengahnya," jawab Landak dengan marah kepada Joko. Tanpa mengucapkan terima kasih, dia masuk ke dalam rumahnya yang masih tersisa. Para binatang merasa kesal dengan sikap Dodi yang angkuh dan meninggalkannya sendiri. Setelah beberapa hari dari peristiwa kebakaran, Dodi sedang terduduk di ruang makan sambil minum teh. Dan dia termenung, merasa bersalah dengan apa yang telah dia perbuat kepada para binatang. "Aku ini kenapa? Padahal mereka sudah menolongku. Tapi aku tidak pernah mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada mereka," ujar Dodi dengan penuh penyesalan. "Aku akan menemui para binatang dan meminta maaf kepada mereka." Akhirnya, Dodi menemui para binatang dan meminta maaf atas sikap dan perilakunya yang tidak menyenangkan selama ini kepada mereka. Dan Dodi berjanji tidak akan bersikap sombong lagi. Dodi pun mengajak para binatang untuk mampir ke rumahnya dan makan-makan di sana. Para binatang memaafkan Dodi dan senang dengan perubahan sikap Dodi yang menjadi ramah dan baik hati. Akhirnya, Dodi pun memiliki teman dan tidak bersikap sombong lagi. Oke, gitu ceritanya. Akhirnya mereka pun makan-makan bersama-sama. Nah, dari cerita ini berarti dari cerita Landak yang sombong ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh bersikap sombong ataupun angkuh kepada siapapun. Dan juga kita harus berteman dengan siapapun. Dan ingat, harus mengucapkan kata maaf dan terima kasih kalau ada salah dan kalau sudah ada yang membantu. Oke. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan dari cerita tersebut. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.